Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dengan NIM 2902350041, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayatno SE/SH MM. Di sini saya akan menjelaskan materi dana pensiun untuk memenuhi tugas UAS saya. Dana pensiun. Pensiun adalah sebutan bagi orang yang sudah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai atau karena usianya sudah lanjut. Seseorang yang pensiun biasanya mendapatkan hak dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Pengertian dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. Para peserta ini berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang memperkerjakan karyawan. Dalam istilah lain, pengertian dana pensiun adalah dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan usaha milik pemerintah atau organisasi lain. Tujuannya untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. Dengan demikian, pengertian dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja. Selanjutnya, dana tersebut diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Definisi dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang punya aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang menyebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun pengertian secara umum, dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Artinya, ketika masa pensiun dialami seseorang tidak merasa kehilangan secara mentalitas bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan power dalam menjalani kehidupan disebabkan perbedaan masa kerja yang penuh dengan berbagai aktivitas, namun ketika pensiun tanpa ada kegiatan termasuk memiliki pendapatan finansial. Namun dengan adanya dana pensiun yang dikelola oleh sebuah lembaga, maka setiap bulan atau waktunya ia akan terus dapat memperoleh uang pensiun atau minimal sejumlah uang pesangon yang akan membantunya untuk bisa memakainya atau menginvestasikan pada tempat-tempat yang memiliki nilai profitable. Profitable adalah berinvestasi pada tempat yang nilai finansialnya akan terus mengalami kenaikan. Termasuk bisa saja ketika pensiun ia bisa membuka usaha, apalagi dalam usia pensiun yang masih berumur 56 tahun atau 58 tahun. Tentunya ini usia yang masih tergolong sehat, produktif untuk angka harapan hidup. Rakyat Indonesia untuk saat ini yang sudah jauh lebih sehat dibandingkan pada masa dahulunya. Tujuan penyelenggara dana pensiun. B. Tujuan penyelenggara dana pensiun. Fungsi dan tujuannya dana pensiun tentu sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup seseorang di masa tua atau ketika tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Manfaat dana pensiun sangat besar, karena itu setiap orang perlu menyiapkan jauh-jauh hari. Semakin awal menyiapkan dana pensiun, maka itu lebih baik. Anda tidak akan khawatir lagi tentang masalah finansial di hari tua ketika sudah mengurus dana pensiun.
Adapun undang-undang yang mengatur dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dengan adanya undang-undang tersebut, siapapun dapat memiliki program pensiun. Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Penyelenggaraan dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana. Di sana memiliki berbagai dimensi tujuan. Secara umum, ada beberapa tujuan dilakukannya penyelenggaraan dana pensiun, yaitu tujuan penyelenggara dana pensiun yang pertama, satu, bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Sering di masa pensiun, setiap karyawan ingin menikmati hari-hari tua dengan lebih santai dan tenang, termasuk bisa memiliki waktu beribadah yang lebih banyak. Maka dengan adanya dana pensiun diharapkan ia akan bisa menikmati semua itu dengan baik. Yang kedua, membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Dengan adanya penyelenggaraan dana pensiun diharapkan terbangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi antar mereka yang masih aktif bekerja dan yang telah purna bakti dalam menjalankan pekerjaan. Ada prinsip yang harus diingat bahwa generasi sekarang adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya. Dan salah satu warisan tersebut tidak melupakan pada orang-orang yang telah bekerja dan berbakti demi kemajuan organisasi, karena pada prinsipnya setiap orang yang diberi umur panjang pasti akan mengalami masa pensiun. Yang ketiga, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Sebuah organisasi yang baik berusaha menampilkan kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja organisasi dilihat dari kekuatan organisasi tersebut yang terbangun secara solid, maka penyelenggaraan dana pensiun dilakukan sebagai bentuk menjamin para kesejahteraan karyawannya. Semenjak masih bekerja namun juga hingga karyawan tersebut adalah pensiunan dari perusahaan. Yang keempat, membangun image positif. Salah satu reputasi atau kewibawaan sebuah organisasi dilihat pada kemampuannya menjamin setiap orang yang berada di organisasi tersebut merasa nyaman dan bahagia. Sehingga kondisi dan situasi tersebut memberi informasi positif kepada mitra bisnis dan stakeholder lainnya. Tentunya ini akan memberi citra dan image positif pada perusahaan tersebut. Tipe dan asas dana pensiun. C. Tipe dan asas dana pensiun. Ada dua tipe dasar dari dana pensiun dan digunakan secara luas. Program pensiun iuran dana pasti Definite Contribution Plan atau program pensiun keuntungan pasti Definite Benefit Plan. Dalam program pensiunan pasti, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun atas nama peserta pensiun yang memenuhi syarat qualifying employee. Jumlah uang yang dikontribusikan biasanya didasarkan pada persentase dari gaji karyawan atau persentase dari laba. Jika jumlah gaji besar, maka besar pula penerimaan pensiunnya. Namun jika gaji kecil, maka kecil juga dana pensiun yang akan diterima nantinya. Jumlah gaji besar dan kecil sangat tergantung pada masa kerja dan juga posisi di mana seseorang ditempatkan, seperti jabatan atau posisi di mana ia selama bekerja. Dalam program pensiun keuntungan pasti, sponsor program pensiun setuju untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam jumlah tertentu kepada karyawan-karyawan yang memenuhi syarat qualifying employees setelah mereka pensiun dan sejumlah pembayaran kepada ahli waris jika karyawan meninggal sebelum pensiun. Pembayaran pensiun ditentukan oleh formula yang biasanya mempertimbangkan masa kerja, length of service, dan penghasilan karyawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.
Lembaga penyelenggara dana pensiun. Dana pensiun bukan hanya dapat dimiliki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah lainnya. Namun saat ini setiap orang yang bekerja memiliki peluang untuk mendapatkan dana pensiun asal mereka mengetahui lembaga penyelenggara dana pensiun tersebut. Memang jika kita melihat sudah sepantasnya kampanye tentang dana pensiun digalakan dengan tujuan agar kehidupan di hari tua untuk seluruh rakyat di negara Indonesia dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Memahami dana pensiun artinya memahami bagaimana membangun perencanaan untuk hari tua yang lebih baik dan terjamin. Saat ini memang harus diakui jika kampanye tentang dana pensiun masih kurang, sehingga menyebabkan masyarakat juga tidak mengerti ke lembaga mana yang harus mengurus dana pensiun, yaitu pemberi kerja dan lembaga keuangan. Beberapa lembaga menyelenggarakan dana pensiun dan bersifat wajib sesuai dengan undang-undang, antara lain adalah BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta, PT Taspen Persero untuk pensiunan ASN, dan PT Asabri Persero untuk para purnawirawan TNI dan Polri. Menjaga kondisi ekonomi untuk membuka peluang investasi di Indonesia. Selain ketiga pengelola dana pensiun tersebut, beberapa instansi atau perusahaan juga memberikan manfaat pensiun lain yang dikelola sendiri maupun lewat lembaga dana pensiun lainnya, atau yang bisa disebut dana pensiun pemberi kerja, DPPK. DPLK adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri. DPPK sendiri biasanya tak diwajibkan dan bersifat sukarela. Hal yang sama juga berlaku untuk kepesertaan di DPLK. Proses pendaftaran DPLK termasuk mudah, yaitu tinggal datang ke bank atau perusahaan asuransi jiwa yang diinginkan, lalu melakukan pendaftaran. Itulah pembahasan mengenai pengertian dana pensiun. Fungsi, manfaat, dan jenisnya. Bisa dikatakan menyiapkan dana pensiun adalah hal yang sangat penting untuk bekal finansial di masa tua. Peserta dana pensiun. Peserta dana pensiun beserta permasalahan yang mungkin terjadi. Pada prinsipnya, setiap karyawan bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat tersebut sangat tergantung pada kebutuhan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja. Walaupun secara umum penegasan tentang peserta dana pensiun ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan yang memiliki reputasi bagus, tentunya konsep tentang dana pensiun sudah dijelaskan semenjak awal sekali ketika mereka bekerja. Karena penjelasan semenjak awal bertujuan untuk memberikan kejelasan secara baik dan tegas kepada para peserta agar merasa yakin terhadap masa depan mereka nanti ketika bekerja di sana. Syarat-syarat untuk menjadi peserta dana pensiun yang secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi adalah: yang pertama, tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki surat keputusan SK pengangkatan baik dalam bentuk 80% atau 100%. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun dan sudah menikah atau berkeluarga. Tujuannya penetapan seperti ini yaitu agar yang bersangkutan memperhatikan sikap akil balik dan kedewasaannya. Yang ketiga, memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Yang keempat, disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dari kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian. Manfaat dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Dengan adanya dana ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga berujung pada peningkatan produktivitas. Manfaat pensiun adalah berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain yang diberikan kepada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun.
Pensiun normal, manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menderita cacat. Jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Peserta biasa saja baik karyawan ataupun pekerja mandiri atau wirausaha. Ada banyak varian produk DPLK yang ditawarkan oleh bank atau lembaga asuransi. Varian ini merupakan kemana nantinya dana DPLK tersebut diinvestasikan sesuai dengan pilihan peserta DPLK. Beberapa pilihan diantaranya pasar uang, dana akan diinvestasikan ke instrumen pasar yang seperti SBI, surat berharga, dana akan diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti obligasi. Yang ketiga, saham, dana akan diinvestasikan ke instrumen saham. Dan yang keempat, campuran. Dana akan diinvestasikan ke instrumen campuran dari masing-masing kategori investasi di atas. Masing-masing varian di atas memiliki potensi keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda. Jadi, para calon peserta DPLK atau investor harus mengetahui profil resiko sebelum memilih produk. Yang ketiga, dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Tujuan dana pensiun. Tujuan dana pensiun setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, lembaga pengelola, dan karyawan. Bagi pemberi kerja, dana pensiun bertujuan yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaan. Yang kedua, agar pada masa pensiun tersebut karyawan mendapatkan jaminan. Yang ketiga, memberikan rasa aman pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Bagi karyawan, dana pensiun bertujuan satu, kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Bagi lembaga pengelola dana pensiun bertujuan satu, mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Sekian dari materi dana pensiun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.